Sidang kasus mega korupsi KTP elektronik kembali diwarnai aksi penyangkalan dan pembantahan. Saksi-saksi yang dihadirkan hari ini diantaranya adalah Ketua DPR RI Setia Novanto, kemudian mantan Ketua DPR RI Ade Komarudin, serta mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Semuanya membantah terlibat korupsi yang merugikan negara hingga 2,3 triliun rupiah tersebut. Di luar persidangan, KPK juga terus memeriksa sejumlah saksi, diantaranya pengacara Elsa Sharif. Pemeriksaan Elsa salah satunya adalah terkait pertemuannya dengan Miriam S. Haryani. Kami akan membahasnya malam hari ini langsung bersama Elsa Sharif. Selamat malam, Bu Elsa. Selamat malam. Baik, Bu Elsa Sharif ini sekaligus juga merupakan kuasa hukum dari whistleblower dan juga justice kolaborator dalam kasus mega korupsi KTP elektronik ini, M. Nazarudin, begitu ya. Bu Elsa, terima kasih meluangkan waktu untuk kami. Kemudian saya sapa di studio ada Bung Tama S. Langkun, anggota Divisi Investigasi dan Publikasi dari Indonesia Corruption Watch atau ICW. Selamat malam. Malam. Dan Bung Oce Madril, yang merupakan Direktur Advokasi Pusat Kajian Anti Korupsi atau PUKAT UGM. Selamat malam, Bung Oce. Baik, saya langsung ke Bu Elsa terlebih dahulu, karena kalau kita lihat peristiwa kemarin ya, Bu Elsa mendatangi KPK untuk diperiksa oleh KPK terkait dengan pertemuan dengan Miriam S. Haryani, begitu Bu ya. Mungkin Ibu bisa ceritakan sebenarnya apa yang dibahas waktu itu ketika Bu Miriam mendatangi kantor Anda, Bu Elsa. Ya, sebelum sewaktu saya ke Medan, ya saya ada sidang pra-peradilan di Medan. Saya ditelepon oleh Ibu Yani yang mengatakan bahwa dia ingin ketemu saya. Ya. Pada saat itu saya tidak tahu bahwa apa maksudnya, karena saya bilang saya mau ke Medan selama seminggu. Ya. Nah, dia bilang setelah balik baru kita ketemu. Terus kemudian saya di Medan membaca berita-berita dan kemudian diminta oleh beberapa wartawan datang kepada saya untuk wawancara kasus EKTP. Ya. Sehingga saya pikir mungkin ada kaitanan dengan ini. Bu Miriam itu ya, begitu ya Bu Elsa ya. Nah, setelah saya balik, setelah saya balik dari Medan, saya SMS Bu Yani bahwa saya sudah di Jakarta. Nah, kemudian Yani bersama kakaknya sepupu ketemu saya. Nah, dia membicarakan soal dakwaan, surat dakwaan yang di tangannya, mengapa dia tidak pernah mengatakan demikian, kok di dalam dakwaan seolah-olah dia mengatakan hal-hal tersebut. Ya, itu pertemuan dengan Terus saya Ibu, jelaskan, pertemuan Bu Yani dengan Bu Miriam S. Haryani dengan Bu Elsa itu tanggal berapa, Bu? Apakah benar, ini kami bertanya, apakah benar itu adalah seminggu sebelum persidangan Bu Miriam dihadirkan dalam persidangan? Itu jauh berapa? Saya lupa ya. Saya waktu di kemarin saya udah jelasin tanggal-tanggalnya ya, tapi salah. Semua saya lupa hari ini. Jadi itu ada 3 kali pertemuan ya. Pertama setelah saya pulang dari Medan, terus kedua kakaknya sendiri yang datang, dan ketiga itu tanggal 17 Maret. 17 Maret. Baik. Nah, yang pertama ini kita bicara soal surat dakwaan. Langsung saja Bu, Ibu bercerita langsung saja, kami mau mendengarkan. Ya, jadi Bu Yani itu protes mengapa surat dakwaan dan BAP itu sudah tersebar luas, sehingga dia merasa tertekan, dia dimarahi, dimusuhi oleh teman-temannya yang namanya ada di dakwaan tersebut.
Terus saya jelaskan, terus dia bilang harusnya kan dia bicara terus terang kepada KPK, KPK harus melindungi dia. Tidak seperti ini. Nah, tapi saya lupa kalau sebetulnya bisa saja orang itu mengambil surat dakwaan bukan di KPK, tetapi mungkin di kejaksaan, mungkin di terdakwa, kuasa terdakwa, atau di pengadilan negeri. Tapi orang yang menemukan, yang memberikan dakwaan dan BAP itu seakan-akan dia menerimanya dari KPK, seakan-akan dia menguasai KPK, jadi sangat berkuasa. Baik. Sehingga membuat Yani takut. Baik. Bu, di situ apakah Bu Miriam sempat meminta tolong Ibu untuk merubah BAP-nya? Enggak. Dia mengatakan hanya satu aja, uang yang dikirim oleh Sugiarto ke rumahnya itu tidak ada nenek-nenek di rumahnya. Baik. Jadi setelah terus di dalam BAP dia ada tulisan diterima oleh pembantunya Mini. Nah, sedangkan Mini ini tidak pernah terima paket itu. Ya. Baik, Bu, Nah, baru kita, Bu Miriam ini itu, Bu Miriam ini sempat mengatakan kepada Ibu tidak bahwa dia ingin mencabut BAP-nya. tidak ada. Tidak ada. Baik. Apakah saat itu Bu Elsa di kantor Anda datang juga seorang pengacara muda yang kami kumpulkan informasinya berinisial AT yang kemudian mencoret-coret BAP Bu Miriam dan Anda tidak mengetahui kehadiran AT tersebut? Iya, itu yang terakhir tanggal 17, kalau nggak salah tanggal 17 Maret. Oh, yang 17 Maret itu berarti yang sebelum sidang, Bu, ya? Setelah saya bicara. Iya, sebelum sidang. Bisa Anda Jadi ceritakan, Bu? Jadi setelah kita bercakap-cakap, Yani mau memperlihatkan BAP dia yang sebelumnya dan juga membahas isi BAP dia. Nah, kemudian memang kan kita bicara banyak. Nah, kemudian saya karena ada tamu yang lain, saya bilang tunggu saya layani dulu tamu saya, nanti saya balik. Nah, setelah saya balik, saya lihat dari belakang ada laki-laki seperti bawa BAP. Saya lihat dari belakang itu BAP-nya Bu Yani. Ya. Dan kemudian ada coretan-coretan tulisan yang dicabut gitu. Nah, kemudian saya duduk di sampingnya, saya bilang, baru saya tahu, oh orang ini saya kenal. Terus kemudian saya bilang, kamu mau ngapain? Kamu bukan lawyernya Yani. Tapi dia tidak menjawab, dia senyum-senyum. Terus saya bilang, jangan ganggu-ganggu Yani loh, kasihan kalau kamu ngajarin dicabut. Saya bilang gitu. Iya. Apa responnya si pengacara muda berinisial AT itu? Dia senyum-senyum aja, dia cuma nggak jawab, nggak apa. Jadi nggak ada, seingat saya dia nggak mengeluarkan kata-kata apapun ke saya. Baik, pengacara AT tapi karena ini itu waktunya singkat, Anda cukup mengenalnya atau hanya kenal sekilas? Karena kan tiba-tiba masuk ke kantor Anda kan ini? Saya cukup mengenalnya semenjak waktu di Mahkamah Agung. Waktu ada sidang pilkada antara Amin Sam dengan Sahrul di Gubernur Sulawesi Selatan. Dia biasa berpartner dengan siapa, Bu? Apakah ada pengacara senior yang biasa bekerja dengan pengacara bernama AT ini? Saya sendiri nggak tahu. Kemarin waktu saya dikejar oleh KPK, ditanya itu siapa, saya bilangnya freelance saja karena dia sering main juga ke kantor saya. Karena saya punya satu kelompok lawyer muda yang dari Makassar, ya teman-teman dia juga.
Jadi dia sering datang pun saya nggak terlalu tapi kan levelnya kan dia terlalu jauh, terlalu muda bagi saya. Ya, oke. Tapi jadi saya nggak terlalu perhatiin, tapi baru hari ini saya tahu katanya dia bilangnya kerja di Pak Rudi Alfonso. Pak Rudi Alfonso Anda cukup mengenal dia. Dan ini kan nama yang disebut juga dalam persidangan sempat mau didatangi oleh Bu Miriam begitu ya? Saya kenal baik, kan sesama lawyer. Baik, jadi... Cuma dia lebih konsentrasi banyak membela kasus-kasus di Golkar karena dia orang Golkar. Pak, siapa yang orang Golkar? Pak Rudi Alfonso? Iya, setahu saya begitu. Baik. Artinya apakah mungkin AT ini diutus oleh Pak Rudi Alfonso untuk kemudian bertemu Bu Miriam untuk mencoret-coret BAP Bu Miriam yang ada tulisan dicabut tadi? Saya nggak tahu juga ya, karena saya juga lihat sepintas gitu. Tapi walaupun sepintas, saya kan di belakangnya kepala dia. Baik, Bu Elsa, saya ingin bertanya lanjut. Jadi saya baca jelas. Baik, Bu Elsa, saya ingin bertanya lanjutan ketika Bu Miriam ini yang memang dulu pernah separtai dengan Ibu begitu ya di Hanura. Maksudnya Bu Elsa yang pernah di Hanura begitu. Apakah Bu Miriam S. Haryani ini pernah curhat begitu Bu, berkeluh kesah bahwa ketika dia telah diperiksa oleh KPK ada tekanan dari teman-teman partai politik atau teman-teman DPR yang menyebut Bu Miriam ini adalah pengkhianat dan harus segera mencabut BAP-nya? Yang saya tahu waktu pertama datang itu memang Bu Yani sangat sedih, tertekan karena dia dianggap pengkhianat karena teman-temannya itu bilang, teman-temannya membaca BAP dia bahwa dia seolah-olah mencelakakan teman-temannya. BAP Bu Miriam maksudnya disebut dapat mencelakakan teman-teman di DPR. Iya, betul. Jadi dia tertekan sekali, sedih gitu. Disebutkan tidak Bu siapa nama teman-temannya waktu itu yang menakut-nakuti itu? Disebut. Boleh kami mendengar dari Bu Elsa? Enggak, saya udah sampaikan kepada KPK. Baik, kita akan break terlebih dahulu, nanti kita akan lanjutkan perbincangan dengan Bu Elsa Sharif dan juga nanti kita minta pendapat dari Bung Tamaya Selangkun dan juga Bung Oce Madril. Ganjarannya bagi seorang Miriam sekarang statusnya kemudian menjadi status tersangka, tetapi apakah kemudian perlu didalami siapa orang-orang yang kemudian memaksa Miriam dan ternyata ada desain dari seorang pengacara muda yang selama ini bekerja dengan seorang pengacara yang disebut tadi Rudi Alfonso yang berafiliasi dengan Partai Golkar. Kita tahu ketua Partai Golkar saat ini juga tadi diperiksa dan juga ada bantahan. Apakah ini juga bisa disebutkan kalau nanti terbukti disebutkan memberikan keterangan palsu? Nanti kita akan ulas lebih lanjut. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Baik, sekarang kita coba ulas apa yang tadi dijelaskan atau diceritakan panjang lebar oleh Bu Elsa Sharif yang sempat bertemu dengan Miriam S. Haryani dan berkeluh kesah tentang tekanan-tekanan dari para politisi di Senayan yang disebut nanti bisa mencelakakan teman-teman DPR yang lain dari BAP sehingga akhirnya Miriam S. Haryani mencabut BAP-nya. Tapi masalahnya ganjarannya kemudian sekarang adalah status tersangka dari KPK karena dugaan pemberian keterangan palsu. Bung Tama sendiri, analisis Anda seperti apa mencatat ketika kemarin akhirnya Miriam S. Haryani ditetapkan sebagai tersangka dugaan memberi keterangan palsu? Ya kan kalau kita mulai dari awal ya, di persidangan awal kan sebetulnya jelas ya, konstruksi-konstruksi sudah mulai tergambar, sudah mulai kelihatan titik terang, misalnya beberapa pihak sudah mengakui untuk korupsi pengadaannya. Itu sudah kayaknya clear. Nah cuma yang jadi persoalan adalah KPK menghadapi tantangan di korupsi penganggarannya. Karena dua hal ini yang akan dikejar KPK di persidangan. Nah dalam konteks korupsi penganggarannya tadi, itu kan kelihatan misalnya beberapa saksi yang
membantah, kemudian juga beberapa saksi yang justru mencabut BAP-nya, nah ini akan menjadi hambatan. Awalnya kita memprediksi, pasti KPK nggak ada pilihan lain selain menetapkan tersangka. Kita khawatir, saya menduga KPK akan langsung masuk ke soal tersangka karena IKTP-nya, kira-kira begitu. Tetapi ternyata dia dikejar dengan saksi palsunya. Saksi palsu, ya. Nah jadi memang itu kondisi yang KPK nggak ada pilihan untuk memproses Miriam. Karena apa tadi, kalau kita lihat soal konstruksinya kan jelas bagaimana pertemuan dalam dakwaan ya, pertemuan Miriam dengan terdakwa, kemudian minta uang ke terdakwa memberikan uang kepada Miriam memberikan kepada ketua-ketua fraksi, ya beberapa nama yang disebut seperti Khairul Umam, Teguh Juwarno dan lain sebagainya. Ini kalau Miriam kemudian putus, boleh jadi ada missing link. Ya. Dalam kasus konstruksi ini, yang sudah dibangun oleh KPK, kira-kira begitu poinnya. Jadi artinya memang tidak ada punya pilihan lain itu karena memang posisi Miriam ini sangat penting kalau dia kemudian menjadi posisi yang sangat penting menentukan aliran dananya, suapnya itu kemana saja, maka ketika mencabut BAP menjadi hambatan tersendiri. Hambatan tersendiri, karena kan kita juga harus lihat dalam korupsi penganggaran ini kan ada beberapa sub-sub ya. Yang pertamanya tentu yang besarnya adalah ada pembagian fee 49%. Itu yang paling besar. Jadi 49% itu yang kemudian hari ini dikejar oleh Jaksa Penuntut Umum, 11% ke Setia Novanto, 11% kemana, 5% dan bagi-bagian persen-persen tersebut. Nah beberapa chapter lagi adalah soal tadi bagaimana ada terdakwa dimintai uang, ada kesepakatan dengan Andi Narogong, kemudian uang-uang tersebut diberikan kepada anggota DPR lainnya. Nah tentu ini ada posisi Miriam yang sangat strategis dalam perkara ini. Kalau kemudian kesaksian putus di sana, tentu untuk sampai ke sangkaan-sangkaan lain yang dibangun oleh KPK, tentu bisa terhambat dan terganggu di sana. Itu yang menurut saya posisi penting dari Ibu Miriam Miryani. Artinya kalau begitu gertakan ataupun ancaman seperti yang tadi disebutkan oleh Bu Elsa begitu ya, berarti bekerja dong berarti, berfungsi dong berarti kepada Miriam yang kemudian memilih dia lebih baik mungkin menjadi tersangka KPK dan mungkin menjadi berat hukumannya karena juru bicara KPK Febri Diansyah juga mengatakan bahwa kemungkinan juga terlibat dalam kasus korupsi IKTP-nya sangat besar juga. Dan sekarang masalahnya status tersangkanya untuk yang kesaksian palsu, artinya lebih berat lagi begitu kan. Tapi rupanya lebih memilih ke sana, artinya gertakan-gertakan dari politisi ini juga bekerja. Menurut Anda bagaimana, Bung Oce? Ya, akhirnya kita memang melihat faktanya kan memang Bu Miriam ini mencabut BAP ya. Mencabut BAP dan dalam konteks pengaruh dari luar, pihak-pihak yang mungkin tadi mempengaruhi supaya keterangan itu dicabut, boleh jadi tentu satu hal ini berhasil. Bahwa keterangan di BAP itu semuanya dicabut oleh Bu Miriam. Sehingga kemudian ada missing link antara pengakuan terdakwa yang menyerahkan uang kepada Miriam dan Miriam yang membagi-bagikan. Tentu tantangannya di situ. Dan ternyata ancaman itu bekerja. Nah kita kan tidak tahu sejauh mana ancaman itu bisa mempengaruhi seorang saksi ya, Miriam ya. Sehingga dia perlu mencabut keterangannya. Kemudian menarik juga apa yang dilakukan oleh KPK sebetulnya menggunakan pasal 22 di Undang-Undang Tipikor untuk menjerat pihak-pihak yang memberikan keterangan yang tidak benar. Saya agak setuju dengan cara pendekatan seperti ini ya, karena memang ini kan pemeriksaan saksi-saksi di tahap awal. Kalau kemudian model pencabutan BAP, kemudian keterangan-keterangan yang berubah dengan secara total itu kemudian ditiru oleh modus ini kemudian menjadi praktek bagi saksi yang lain, akan memperlambat ya. Akan memperlambat dan kemudian akan akan mempersulit pembuktian di persidangan. Dan kita sudah bisa melihat sebetulnya persidangan pasca pemeriksaan Bu Miriam itu pola itu sudah ditiru sebetulnya. Banyak saksi yang kemudian mengatakan saya tidak tahu, kemudian kami tidak setuju dengan keterangan itu ya, keterangan itu dibantah dan seterusnya. Jadi ada indikasi memang keterangan-keterangan yang di BAP itu sudah mulai dimentahkan begitu. Dan ya itu tadi mungkin pilihan sulit bagi KPK kemudian untuk menempuh mekanisme yang ada di pasal 22 mau tidak mau harus diterapkan kepada Bu Miriam. Ini sebetulnya memberikan pesan bahwa KPK mempunyai bukti bahwa ini adalah keterangan palsu. Ini adalah keterangan yang tidak benar. Jadi akrobat dalam tanda kutip ya yang dilakukan oleh Bu Miriam di persidangan itu adalah contoh keterangan yang tidak benar yang dilakukan oleh seorang saksi. Ada efeknya tidak kepada saksi-saksi lain nanti misalnya kalau berkata yang tidak benar di persidangan sudah dibawa sumpah memberikan keterangan palsu.
Bu Miriam sudah menjadi contohnya dari gebrakan dari KPK seperti ini, apakah kemudian bisa mempengaruhi tidak saksi-saksi yang lain juga akan khawatir kalau misalnya memberikan keterangan palsu? Karena kalau kita lihat sekarang kan banyak bantahan-bantahan yang disampaikan, apakah itu akan memberikan efek jera paling tidak ya? Seperti itu atau tidak? Tidak berpengaruh kalau Anda lihat? Iya, menurut saya tentu akan ada efek ya, karena ini sebenarnya juga peringatan kepada saksi untuk tidak main-main. Kalau kita lihat dari konstruksi yang dibangun kan jelas, misalnya BAP yang diambil, terutama dari Miriam Miryani, merupakan salah satu fondasi dibentuknya dakwaan tadi ya. Baik. Kalau kita bicara berarti sebetulnya posisi Bu Miriam ini harusnya mendukung dakwaan yang disampaikan, karena dia menyampaikan pembuktian lain yang kemudian akan membongkar perkara secara keseluruhan. Tetapi yang dipersoalkan dia mencabut semua begitu ya. Ini yang kemudian ada kemungkinan akan ditiru karena kan pola-pola seperti ini sudah mulai terjadi. Tetapi pilihannya kan ada dua sebetulnya. Pilihan yang pertama diakui separuh atau dibantah sebagian, itu ada beberapa trik sebetulnya kalau kita lihat yang mulai berkembang ya. Tapi kan ini celakanya Miriam, dia cabut semua. Jadi kemudian mungkin karena stres mungkin ya? Ya, ini kan sebenarnya menjadi semakin mencurigakan begitu ya. Mungkin kalau dia bagi-bagi mana yang diambil, mana yang tidak, tentu ini akan menjadi skenario yang KPK harus kerja keras membongkar. Tapi ketika semuanya dicabut, berarti kan jelas ada BAP, ada keterangan yang di persidangan, dan keduanya kok bertolak belakang. Berarti ada yang asli, ada yang palsu. Nah, konteks palsu inilah yang kemudian KPK akan membandingkan dengan kesaksian-kesaksian yang lain, bukti-bukti yang lain. Oh, berarti ini yang palsu. Inilah yang kemudian dikejar oleh KPK. Nah, sebenarnya ini semacam kayak mungkin kita bisa bilang shock terapi begitu kepada saksi-saksi yang main-main dengan kesaksiannya di sebelumnya. Padahal kan jelas. Berapa berat sih hukumannya kalau kesaksian palsu? Ya, kalau misalnya kita lihat kan pasal yang dipakai oleh KPK pasal 22 junto pasal 35 ya, minimal 3 tahun, maksimal 12 tahun. Nah, ini pasal itu baru yang keterangan palsunya ini saja. baru keterangan palsu ya. Ya itu dia sudah bisa potensi kena di situ ya. Jadi dengan kondisi yang seperti ini tentu ini akan menjadi pelajaran bagi saksi-saksi yang lain kalau kemudian dia mau sembarangan mencabut keterangan begitu. Apa yang terjadi Bu Elsa kepada Bu Miriam S. Haryani ini kan karena memang ada kekalutan begitu ya dalam pikirannya kalau mendengarkan cerita Anda tadi, ada ancaman dari kolega-koleganya di partai politik ataupun mungkin di DPR sehingga merasa takut, ditakut-takutin seperti yang Anda bilang tadi. Nah, ketika Anda membongkar ini, apakah sudah mulai ada yang mengancam-ngancam Anda tidak, Bu Elsa? Waktu pertama saya menyampaikan pesan dari Nazarudin 2013, itu memang banyak tantangan kasus EKTP, tidak seperti Hambalang ya. Karena mereka juga beberapa lawyer juga memperingati saya dengan keras, kemudian SMS yang kurang menyenangkan saya. Tapi saya nggak peduli sih. Siapa saja contohnya lawyer-lawyer yang mengingat atau berkata keras kepada Anda? Saya lupa ya. Saya lupa karena kan juga waktu itu biasanya talk show kayak begini ya. Waktu itu mereka memperingati saya melanggar kode etik seperti itu. Baik, Bu Elsa, Anda ini kan mau melaporkan saya, mencabut izin saya. Oh, sudah ada begitu ya? Ancaman itu masih berlangsung sampai sekarang tidak, Bu? Ancaman itu? Iya. Enggak, yang sekarang enggak sih. Baik. Yang waktu 2013. Baik, Bu Elsa ini kan masih aktif menjadi kuasa hukum M. Nazarudin. Ada yang berbeda tidak keterangan dari Nazarudin kemarin ataukah masih tetap seperti 2013 lalu, Bu? Di persidangan hari Senin lalu? Ada yang berbeda. Ada yang berbeda? Ya, ada yang berbeda. Nggak ada yang berbeda. Dengan nama-nama yang disebut tetap sama, Bu ya? Ya, ada yang berbeda sih sedikit. Tapi kemarin KPK memperlihatkan gambar posisi rapat-rapat dengan nama-nama tulisan tangan Nazarudin. Saya diingatkan kembali apakah ini, dan saya mengiyakan itu. Sejumlah rapat pertemuan-pertemuan untuk saya nggak lupa. Ya, untuk membahas proyek IKTP ini, Bu ya. Apakah yang dihadiri oleh ketua-ketua fraksi waktu itu? Iya. Ada beberapa deh, saya udah bicara dengan KPK.
Nanti mereka marah lagi sama saya. Ya kalau Ibu membongkar ini tuntas mungkin masyarakat yang akan mengawal Ibu begitu Bu. Ya tapi kan mereka akan bisa lapor polisi, Iya. lapor ke kode etik, bikin saya repot. Tapi yang jelas saya sudah sampaikan kepada KPK. Baik, Bu Dalam Elsa. berita acara pemeriksaan. Ya, baik Bu Elsa mungkin bisa cerita sedikit Bu tentang sosok Andi Narogong ini. Apakah memang sangat dekat dengan elit-elit politik yang ada di DPR Bu? Saya nggak kenal sama sekali, belum pernah lihat Andi Narogong ini. Kalau Saya cuma dapat cerita dari Nazarudin. Ya, apa yang diceritakan Nazarudin Bu tentang Andi Narogong, sosok Andi Narogong ini? Ya dia memang tangan kanan dari ketua pimpinan rapat, yang kemudian semua strategi pimpinan rapat itu yang dia juga sebagai pelaksananya. Ketua pimpinan rapatnya maksudnya siapa Bu? Ya itu ada di dalam ceritanya Nazarudin. Ya. Dan kemudian waktu dia dalam BAP-nya Yani yang saya baca itu selalu menyebut nama itu. Nama pimpinan rapat ini? Iya. Baik. Dan juga itu kan keterangannya di dalam BAP Yani itu sangat kait-mengait. Jadi nggak bisa dicabut sepotong-sepotong. Karena itulah waktu dalam pengadilan dicabut seluruhnya. Nggak ada pilihan. Ketika Ibu membaca BAP Miriam S. Haryani ini, apakah memang persis seperti juga yang diceritakan oleh M. Nazarudin, Bu? Nggak ada pilihan berarti dia. Nggak bisa dipecah. Begini. Nazarudin nggak pernah menjelaskan masalah Yani ya. Iya. Karena periode Nazarudin itu 2010 ya. Ya. Dan Nazarudin ditangkap Agustus 2011. Sedangkan periodenya Yani adalah periode kedua. Ya. Dan yang PPK itu periode ketiga. Jadi penjelasan dari Nazarudin adalah dalam perencanaan sampai anggaran itu ditetapkan jadi 5,9 triliun. Dan bagaimana memarkup berapa persen itu yang dijelaskan Nazarudin. Oke. Tetapi sampai akhirnya membayar kasih ke Komisi 2 sampai detil-detil Nazarudin tidak tahu. Oh, baik. Jadi hanya ketika proses Beda periode. memarkup anggaran sampai 5,9 triliun dan membagi ke yang pemain memarkup ini. Oke, baik. Dan ketika pembagiannya ke Komisi 2 itu beda lagi. Studi kelayakan itulah. Iya, beda. Itu Nazarudin nggak tahu. Oke, baik. Kita kembali soal BAP Miriam terlebih dahulu tadi. Itu memang saling kait-mengkait begitu, Bung Tama. Ini menjawab apa yang Anda analisis tadi begitu ya. Iya. Jadi berarti kan memang tidak ada pilihan selain mencabut semua ya. Yang tentu saja dalam kondisi mencabut semua kan ini akan menimbulkan kecurigaan sehingga perbandingannya mudah. Mana asli, mana palsu. Maka kemudian dia disebutlah kesaksian Artinya berarti palsu. BAP Miriam ini sudah sangat sempurna begitu ya untuk membongkar kasus ini. Yang dipersalahkan dalam proses sidang itu kan pengambilan BAP-nya. Iya. Kalau kita lihat misalnya apa alasan dia mencabut semua? Ada dua alasan yang saya ingat. Pertama karena itu dianggap ada ditekan oleh para penyidik begitu ya. Jadi 3 penyidik yang hadir di sana menekan. Padahal begitu video diputarkan kan tidak ya. Ada kemudian sambil ketawa, sambil ngomong dan segala macam yang itu sebetulnya sudah terbantah poin itu. Nah, poin lainnya yang kedua menurut yang saya ingat adalah dakwaan BAP sudah disiapkan, jadi Bu Miriam tinggal tanda tangan dan tinggal mengisi. Kira-kira itu yang disampaikan di persidangan. Nah, dua hal ini kan sebetulnya menjadi hal yang sangat serius tuduhannya kepada para penyidik. Kalau betul itu terjadi, berarti proses pengambilan BAP itu betul-betul bisa dibantahkan. Kira-kira begitu poinnya. Tetapi kan tidak. Jadi satu sisi soal pengambilan BAP, dalam pandangan saya tentu saja sudah selesai. Kita nggak ada masalah dengan BAP itu. Artinya disampaikan pada saat itu, kemudian tidak ada tekanan, bahkan juga ada kesempatan untuk melakukan revisi terhadap BAP. Jadi sebetulnya sudah clear. Jadi BAP itu sebetulnya sudah nggak ada masalah sehingga dijadikan dasar untuk melakukan beberapa dakwaan-dakwaan. Nah, menyambung tadi yang disampaikan oleh
Bu Elsa kan ada dua hal ternyata yang berbeda. Yang pertama bicara soal kesepakatan di awal, uang 5,9 triliun. Ya kalau dikontrak 5,8 triliun sekian begitu. Nah, uang 5,9 triliun kan kemudian dipecah 51% untuk betul-betul proyek, 49% dibagi-bagi ya. Bagi-bagi ada 11% buat para pihak-pihak tertentu, kemudian juga kementerian juga dapat juga bagiannya persentasenya. Nah, kemudian ada lagi ternyata bagian setelah itu. Ya tadi bicara soal Ibu Bu Yani tadi, kemudian ini beda periode padahal ya. Jadi tidak ada tapi beda. Korupsinya masih berjalan sepanjang itu ya. Karena ini kan panjang. Karena kalau kita lihat kan tadi ada dua hal yang coba dibuktikan. Memang tantangan terberat bukan pada korupsi pengadaan barang dan jasanya. Karena apa? Mudah melakukan tracking terhadap barang-barang yang dibutuhkan untuk membuktikan soal korupsi pengadaan. Kontraknya masih ada, bukti pembayaran juga belum lama, dan semua kan hampir sebagian besar lewat transfer, sehingga itu udah jadi bukti yang mati yang susah buat direkayasa. Nah, sedangkan pada konteks penganggaran ini yang sulit. Karena apa? Dia dibangun dengan kesaksian-kesaksian, kemudian bukti-bukti lain yang dianggap bisa menjelaskan kejadian pada waktu itu. Ini yang menurut saya tantangan terbesar KPK hari ini. Artinya kalau itu soal apa namanya, bagaimana periodisasinya ketika itu terjadi begitu ya. Tapi ketika kembali ke soal BAP Bu Miriam itu artinya apakah memang tadi disebutkan ya Bu Elsa ya, ketika teman-teman DPR-nya membaca bahwa BAP-nya, wah ini bisa menjatuhkan teman-teman DPR yang lain ini begitu kan. Lalu kemudian ada tekanan-tekanan kalau disebutkan oleh penyidik Novel Baswedan, nama-nama dari Komisi 3 begitu. Lalu kemudian apa namanya, ada coret-coret dan lain sebagainya sehingga Miriam akhirnya mencabut. Sebenarnya BAP Miriam ini sangat penting sekali untuk yang periode pembagi-bagian ke Komisi 2 ya. Jadi sangat penting. Artinya mungkin ini bisa dimunculkan kembali, apakah mungkin bisa dimunculkan kembali oleh KPK untuk menjelaskan duduk perkara masalah pembagian uang ke Komisi 2 ini. Kita ulas lebih lanjut ya setelah jeda berikut ini. Kami akan segera kembali nanti dengan cuplikan-cuplikan saling bantah di persidangan yang berlangsung hari ini. Kita juga nanti akan tanyakan kembali kepada Bu Elsa Sharif yang sampai saat ini masih merupakan kuasa hukum dari M. Nazarudin yang disebut sebagai whistleblower dan juga justice kolaborator dalam kasus KTP elektronik ini. Seperti kita ketahui bahwa persidangan hari ini menghadirkan saksi-saksi yang memang disebut dalam surat dakwaan, nama-nama besar yang disebut di sidang perdana saat itu, yakni salah satunya adalah Ketua DPR RI Setia Novanto, lalu ada nama mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, dan juga mantan Ketua DPR RI Ade Komarudin. Dalam salah satu kesaksiannya, Setia Novanto membantah pernah mengenal sosok Dia Anggreni yang merupakan mantan Sekjen Kemendagri. Di sisi lain, Dia Anggreni ini justru mengatakan pernah bertemu dengan Setia Novanto justru untuk membahas proyek KTP elektronik. Kami tampilkan cuplikan dari beberapa persidangan berikut ini. Saudara tadi dikatakan kenal dengan Dia Anggreni, saudara tidak kenal ya? Betul, betul. Iya. Tapi di dalam dakwaan saudara bersama Dia Anggreni dengan Andi Agustinus, ada Adi Narogong, ya, pernah melakukan pertemuan di Hotel Grand Melia sekitar pukul 6 WIB ya. Ini waktunya mungkin nggak jelas disebutkan kapan ini, dan masalah ini sudah kita konfrontir juga dengan Dia Anggreni pada saat kita pisah kemarin. Dia menyatakan itu benar, ada pertemuan di sana antara saudara Dia Anggreni dan Andi Narogong di Hotel Grand Melia. Ini bagaimana ini? Yang saya ingat, saya nggak pernah, Yang Mulia. Benar nggak pernah? Nggak pernah, Yang Mulia. Yang kedua di Grand Melia. Grand Melia itu adalah jam 6 pagi. Jam 6 pagi. Jadi kami mau berangkat kantor. Rencananya mau ketemu siapa di sana? Dengan Bapak Setia Novanto. Siapa lagi? Sudah. Jadi ada. Ada Agustinus kan? Oh iya, ada. Iya. Lalu. Tolong pulangnya. Jadi ada yang mulia. Kan? Andi Agustinus ada ya? Ada. Setia Novanto nih. Ya. Lalu Pak Irman dengan Pak Sugiarto. Sugiarto. Ya. Ngapain di sana? Jadi pagi-pagi di sana Pak Setia Novanto juga tergesa-gesa karena ada acara lain katanya. Beliau
Tadi saudara menjelaskan pertemuan dengan Pak Irman itu pertama kali ketika saudara kunjungan ke Jambi terkait dengan kebakaran hutan. Betul. Betul ya? Itu pertama kali saudara ketemuan dengan Pak Irman. Betul. Setelah itu Nggak pernah lagi. sebelum itu Sebelumnya juga nggak pernah. belum pernah ya. Iya. Kalau Pak Sugiharto pernah lihat di mana Pak Sugiharto? Pernah ketemu? Itu yang batik kuning. Nggak pernah. Nggak pernah lihat. Nggak pernah. Ini pertama kali ngelihat Pak Sugiharto. Waktu di pemeriksaan yang dari KPK. Oh, Ya. begitu ya. Itu Sebelumnya juga dipertemukan. belum pernah ketemu. Belum. Oke. Terutama yang berkaitan dari saksi Pak Setia Novanto, saya masih berpegang kepada tetap berpendapat sesuai dengan BAP saya. Ini terkait dengan keterangan hari ini. Antara lain, seingat saya pernah bertemu dengan Pak Setia Novanto 3 kali. Yang pertama pada bulan Februari 2010 di Hotel Grand Melia. Ya. Waktu itu pertemuannya juga dihadiri oleh Saudara Sugiharto, oleh Ibu Diandra ini, dan Saudara Andi Agustinus. Andi Narogong. Pertemuan yang kedua, saya juga seingat saya bersama Andi Narogong pernah menemui Pak Setia Novanto di ruangan ketua fraksi sekitar bulan Maret 2010. Sedangkan pertemuan yang ketiga adalah seperti yang ditayangkan tadi, kami bertemu di Jambi pada waktu saya menjabat sebagai PJ Gubernur Jambi. Waktu itu Pak Setia Novanto memang hadir bersama Penyelenggara dan beberapa menteri dan Panglima TNI serta Kapolri. Kemudian yang terakhir, saya pernah mendapat pesan dari Ibu Diandra ini melalui kurir ke rumah saya. Waktu itu pesan dari Ibu Diandra ini, tolong sampaikan ke Pak Irman, ada pesan dari Pak Setia Novanto menurut Ibu Diandra ini, kalau saya ditanya termasuk oleh pihak KPK, tolong disampaikan bahwa saya tidak kenal dengan Pak Setia Novanto. Nah itu yang terkait yang masih saya dengar. Itu saja ya. Terima kasih ya Pak. Mungkin untuk pertemuan kedua tadi belum begitu jelas kapan waktunya. Saudara katakan Maret tadi, Maret tahun 2010. Sudah jelas kita cermati ada 2 keterangan yang berbeda. Apakah salah satunya ini bisa dikenakan memberi keterangan palsu kalau begitu? Kita nggak menyebut siapa ya, tapi kan ini keterangan pasti berbeda ini, 2 keterangan yang bertolak belakang. Bisa tidak disebutin memberi keterangan palsu? Salah satunya. Saya ingin agak-agak menarik dulu ke belakang ya, bahwa sebetulnya kenapa saksi itu penting dan kemudian kenapa perundang-undangan mengatur mengenai saksi, keterangannya, kewajiban menyampaikan keterangan yang benar. Karena memang ini kita berada dalam sebuah proses persidangan, proses penegakan hukum, maka semuanya harus mengikuti pola-pola yang ada dalam proses pro justisia begitu. Jadi pihak-pihak yang dalam masa penyidikan, masa penuntutan, masa pemeriksaan di persidangan itu tidak boleh dalam tanda kutip mempermainkan hukum. Termasuk apalagi kepada penyelenggara negara. Ini perlu kita garis bawahi. Bahwa Undang-Undang tahun 2008 tahun 99 itu juga memberikan kewajiban kepada penyelenggara negara untuk bicara yang benar dan memberikan menjadi sebuah kewajiban bagi mereka bicara yang benar, memberikan keterangan yang benar dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi. Jadi ada beban kepada penyelenggara negara. Dan mereka yang ada di DPR, apakah ketua DPR, ketua fraksi, anggota DPR, ini adalah penyelenggara negara semua. Jadi mereka tidak bisa main-main dengan kewajiban itu. Jadi di samping dia bisa dikenai dengan pasal 22 tadi keterangannya tidak benar, tapi juga dari sisi jabatannya itu sebetulnya juga terancam dari sisi Undang-Undang 2899. Ini nggak layak orang ini. Lebih ada instrumen hukum yang lebih kemudian berat lagi berarti ya. Iya betul. Jadi pihak-pihak yang terutama penyelenggara negara ya. Undang-Undang 28 itu menyasar penyelenggara negara. Mereka yang di DPR, ketua DPR, ketua fraksi dan seterusnya. Menteri yang ada di Dirjen, Sekjen. Jadi mereka harus menunjukkan sikap yang kooperatif dengan peradilan. Nggak main-main, peradilan ini harus dihormati begitu. Kemudian hal yang kedua yang perlu kita tekankan juga bahwa
ini kan ada pihak-pihak aktor-aktor yang mencoba menyelamatkan diri sendiri. Tentu persidangan ini ketika dakwaan itu terbuka, kemudian data-data aliran dana itu terbuka dan ada kesaksian yang diberikan berbagai pihak, ada nama-nama yang memang merasa sangat tersudutkan dalam kasus iktp. Ada nama-nama yang merasa menjadi dalam tanda kutip mungkin dikonstruksikan menjadi aktor intelektual. Kalau kita baca surat dakwaan itu kan kelihatan ya. Nama-nama yang mengatur dan kemudian sepertinya siapa aktor intelektualnya? Aktor intelektualnya dan sepertinya mempunyai otoritas untuk mengatur proyek itu begitu. Dan ini yang perlu kita waspadai adalah ada tindakan berusaha menyelamatkan diri sendiri. Nah, saya melihat tayangan yang terakhir, apa yang disampaikan oleh Pak Irman tadi, itu menarik begitu. Ada pesan yang disampaikan kepada Pak Irman melalui kurir, dan pesannya itu sederhana, Mas Indra. Itu sederhana sekali bahwa tolong sampaikan bahwa saya tidak kenal dengan Setia Novanto. Itu beberapa kalimat saja, beberapa kata saja, tapi itu memiliki makna yang luar biasa karena dia memutus informasi jaringan jangkauan kepada salah satu aktor. Begitu. Masalahnya bagaimana membuktikan pesan itu? Bagaimana membuktikan? Apakah cukup keterangan dari Irman saja? Enggak, kita kan lihat keterangan Irman tadi itu kan menarik. Ada 3 kali pertemuan. Dan kemudian tidak hanya Irman. Ada saksi lain misalnya Diah Anggraini menyatakan ada pertemuan. Jadi keterangan Irman dan Diah Anggraini sama begitu maksudnya ya? Sugiharto juga keterangannya sama. Kita nggak tahu Andi Narogong ya akan mengenai itu ya akan seperti apa. Tapi yang berbedanya Setia Novanto saja. Yang berbeda kan orang yang ditemui begitu. Salah satu peserta pertemuan itu kemudian mengingkari. Ya itu hak masing-masing orang untuk mengingkari. Jadi menurut saya tentu hakim harus mendalami ya. Ini sebetulnya hakim mempunyai kewenangan untuk menggunakan semua informasi yang ada di persidangan. Ini mana informasi yang kira-kira kredibel. Mana informasi yang bisa dipercaya dan mana kemudian saksi yang informasinya boleh jadi tidak akan digunakan, tidak dipercaya, sehingga dia tidak bisa memberikan input atau dia tidak bisa digunakan dalam proses pembuktian dari perkara ini. Jadi kalau kita lihat tadi ada pengakuan-pengakuan, apalagi kalau ada bukti lain berupa CCTV dan seterusnya, wah itu makin menarik begitu. Bayangkan kalau ada CCTV, ada benar pertemuan itu, di situ menurut saya keterangan yang Grand Melia ini salah satunya. Grand Melia, kemudian ada pertemuan di Jambi. Nah kalau betul ada bukti yang seperti itu, maka keterangan apa yang disampaikan oleh Setia Novanto tadi kan menjadi tidak benar. Kalau kita melihat kembali ke kasus Miriam begitu kan, ketika dikonfrontir lalu ditayangkan CCTV-nya, apakah mungkin yang konfrontir antara mungkin Diah Anggraini dengan Setia Novanto langsung begitu, lalu kemudian ada didukung dengan bukti yang lain CCTV misalnya di Grand Melia itu. Nanti kita akan ulas lebih lanjut lagi. Tapi ini yang menarik juga ingin saya garis bawahi lagi, saya ingin sampaikan sebelum break bahwa kesaksian Irman yang menarik tadi menurut Bung Oce Madril adalah kemudian yang terakhir saya pernah mendapat pesan dari Bu Diah Anggraini melalui kurir kepada saya bahwa itu pesan dari Bu Diah Anggraini. Tolong sampaikan pada Pak Irman ada pesan dari Pak Setia Novanto menurut Ibu Diah Anggraini. Kalau saya ditanya termasuk oleh pihak KPK, tolong disampaikan bahwa saya tidak kenal Pak Setia Novanto. Itu tadi garis bawahnya. Nanti kita ulas lebih lanjut. CNN Indonesia Prime News akan segera kembali saat lagi. Baik, dari persidangan tadi saya ingin menunjukkan kepada Anda cuplikan yang lain, keterangan dari Anas Urbaningrum yang membantah keterangan dari Nazarudin. Berikut ini. Itu Anda terima uang dari Andi Narogong. Iya, terkait dengan EKTP. Iya, dan Anda salurkan untuk keperluan Demokrat itu berarti kan? Untuk kongres pencalonan Mas Anas jadi ketua umum. Jadi kan kalau kongres Partai Demokrat itu ada panitianya yang mulia. Kalau saya untuk urusan memenangkan Mas Anas jadi ketua umum yang mulia. Kalau ke keperluan partai secara partainya langsung tidak ada yang mulia. Jadi waktu misalnya ada waktu itu ketua praksi setelah Mas Anas terpilih jadi ketua umum, Mas Anas kan ganti jadi ketua praksi, yang ganti kan tadi yang Pak Japar Hapsa ini. Nah itu Mas Anas bilang bantu 100.000, dari uang itulah $100.000 dikasihkan ke Pak Japar Hapsa ini. Terus ada juga waktu itu Pak Kutubul Imam, dia mau maju jadi ketua umum GP Ansor,
disuruh Mas Anas waktu itu bantukan $400.000, dibantu Yang Mulia. GP Ansor di mana itu waktu itu? Waktu itu kongresnya di Surabaya Yang Mulia. Surabaya ya. 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 Pak Kutibul Imamnya yang kita bantu, bukan GP Ansornya Yang Mulia, supaya Pak Kutibul Imam waktu itu mencalonkan jadi ketua umum GP Ansor bisa menang gitu, ternyata nggak menang. Sama gitu. seperti saudara Anas tadi ya. Iya, Hanya itu Yang sekedar Mulia. jadi ketua. Iya. Oke, sedikit lagi. Apakah terkait dengan program IKTP ini Anda pernah menerima sesuatu? Tidak, Yang Mulia. Konkretnya uang? Tidak. Tidak. Kami ada sumber informasi yang mengatakan bahwa Anda mendapat. Apa tanggapan Anda mengenai itu? Itu bukan fakta, Yang Mulia. Itu keterangan fitnah, saya kira. Tidak. Betul. Itu fiksi dan fitnah. Kelihatannya Anda begitu yakin tentang itu. Sangat yakin, Yang Mulia. Ada sumber, saya kira tak perlu saya sebut namanya, Baik. yang menyebut bahwa aliran uang itu antara lain terkait dengan pelaksanaan kongres Anda pada waktu itu di Bandung. Tentang pelaksanaan kongres itu sudah dibahas dengan sangat detail pada kasus saya sebelumnya, Yang Mulia. Dan pembahasan sangat detail itu sama sekali tidak terkait dengan kasus yang sekarang disebut sebagai kasus IKTP ini oleh para saksi yang jumlahnya sangat banyak, dan karena itu buat saya menjadi aneh ketika ada satu peristiwa kemudian ada jalan cerita yang berbeda-beda. Baik, saya kembali ke Bu Elsa Syarif. Bu Elsa Syarif, bagaimana sebenarnya waktu itu cerita dari M. Nazarudin tentang uang yang disebutkan diberikan kepada Anas Urbaningrum terkait dengan Kongres Partai Demokrat ketika dia mencalonkan diri sebagai Ketua Umum Partai Demokrat begitu kan? Karena tadi kalau kita simak jawaban dari Anas Urbaningrum adalah itu kan soal kongres-kongres itu kan sudah dalam peristiwa kasus sebelumnya. Kalau kita cermati mungkin kasus Hambalang begitu Bu ya. Nah, yang soal IKTP ini tentu saja tidak mungkin hal yang sama uangnya lari. Bagaimana cerita Nazarudin waktu itu? Kalau kasus yang Kongres Demokrat itu memang sudah pernah disidangkan. Ya. Dan dananya kan waktu itu di Wisma Permai. Wisma Atlet ya. Dan kemudian itu kaitannya dengan Hambalang. Oh, kaitannya dengan Hambalang, baik. Yang EKTP ini kan periode pertama, itu melakukan proposal, studi kelayakan, penetapan anggaran. Di situ mereka mengeluarkan dana, konsorsium mengeluarkan 50 miliar masing-masing menjadi 250 miliar. Dan kemudian ada bandarnya. Jadi 250 miliar ini kemudian mengundang tokoh-tokoh DPR dari anggaran maupun ketua fraksi untuk menggolkan anggaran. Perencanaannya 6,9 triliun, yang kemudian akhirnya golnya berhasilnya 5,9 triliun. Dari situ 6,9 itu udah dicanangkan berapa markup-nya. Jadi pada saat perencanaan ini belum ada uang yang masuk, tetapi uang yang keluar. Tapi kan Nazarudin itu kan baru ditangkap tanggal 8 bulan Agustus 2011. 2011 ya. Ya, jadi dia periode kedua yang dari Irman dan Sugiharto itu membagi-bagikan uang, itu periode kedua. Nazarudin nggak tahu apa-apa. Nah, kemudian tahap ketiga adalah pelelangan kan, tender. Ya, yang sudah disidangkan. Nah, uang itu kan kembali setelah menang lelang dan setelah dilaksanakan, dan uang meluncur step by step. Nah, disitulah beratu kepada konsorsium, dan konsorsium memberikan kepada orang-orang yang berperan itu. Jadi begitu ya. Pada saat perencanaan itu belum keluar duit, belum terima duit. Ya, karena masih merancang dan kemudian memarkup begitu ya penganggarannya.
Mengeluarkan duit, ya, mengeluarkan uang untuk menggolkan proposal itu. Baik, sayang sekali waktu kita terbatas, tapi terima kasih banyak Bu Elsa Syarif mau berbagi cerita tentang hal-hal baru tadi ya di program CNN Indonesia Prime News. Terima kasih Bu, selamat malam. Saya ingin konklusi dari mungkin Bang Tama dan juga Bang Oce Madril. Jadi kira-kira dari catatan yang paling penting dari hari ini yang mungkin akan kita simak lagi yang akan dilakukan KPK dalam membongkar kasus ini selanjutnya apa misalnya? Yang selanjutnya tentu akan masuk ke soal pembagian uang di legislatif. Sudah pasti ke sana. Karena apa? Nama-nama yang diperiksa, Setia Novanto, Ade Komarudin, dan lain sebagainya yang notabene adalah pihak-pihak yang dianggap menerima menurut dakwaan. Baik. Nah, tetapi fakta lain yang menurut saya juga muncul dari pembicaraan kita pada hari ini adalah soal ternyata dalam konteks pencabutan keterangan dan pencabutan BAP maksud saya itu ada persoalan yang juga nggak kalah seriusnya. Nggak kalah seriusnya, ada ya. upaya yang kalau kita lihat Masif menekan itu bukan dilakukan oleh penyidik kepada Ibu Miriam Miriani, tetapi dari pihak-pihak lain tadi ya. Ada misalnya upaya dengan mencoret-coret BAP, ada upaya lain misalnya ternyata menekan via pengacara, kemudian itu juga disampaikan menurut Ibu Elsa kepada KPK. Nah, dalam konteks yang seperti itu kan juga kita bisa lihat dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu ada 30 jenis perbuatan yang diklasifikasi menjadi 7 kategori. Nah, tetapi di lain dari 7 kategori itu ada lagi perbuatan-perbuatan lain. Apa yang bisa dipidana karena korupsi? Keterangan palsu. Yang lain-lainnya diantara adalah merintangi proses hukum, menghalang-halangi atau obstruction of justice. Nah, dalam konteks ini kan juga kita bisa lihat nih misalnya pihak-pihak ini dengan dia melakukan, menyuruh, menekan, bukankah itu bagian dari mengganggu? Bagian dari mengganggu, baik. Ya. Proses, merintangi proses peradilan kepada saksi, yang ini kemudian juga bisa diganjar tadi. Pasal 21, pasal 22, junto pasal 21 maksud saya, itu minimal 3 tahun, maksimal 12 tahun. Jadi mungkin juga KPK bisa mempertimbangkan bahwa pihak-pihak yang mengganggu proses juga bisa dikejar sebelum korupsi KTP ini selesai gitu ya. KTP ini selesai. Jadi pihak-pihak yang mengganggu karena ini masalah juga sangat penting juga ternyata betul, karena tadi upaya menekan ternyata bukan dari penyidik tetapi dari pihak-pihak lain kalau menurut dari keterangan Bu Elsa. Baik, konklusi Anda Bung Oce singkat saja. Ya, satu bahwa ini menarik kasusnya karena pertama kita melihat ada tersangka baru di luar kasus korupsinya, yaitu keterangan yang tidak benar. Dan ini merupakan, ini bukan pertama kali KPK melakukan, Mas Indra. Jadi sudah pernah dulu dalam kasus keterangan tidak benar, saksi terkait dengan kasus Akil Mukhtar. Itu sudah dihukum 4 tahun, denda 200 juta. Jadi ini bukan hal baru. Jadi ini sudah hal yang sudah pernah menerapkan. Kemudian yang kedua, yang tadi disampaikan Tama, obstruction of justice itu menarik juga. Ada pihak-pihak yang mencoba mempengaruhi proses persidangan, proses pemeriksaan, menghambat, itu juga bisa kemudian dipidana dan itu sudah pernah juga dilakukan oleh KPK. Yang terakhir saya kira kepada KPK, karena kasus ini masih panjang dan saksinya banyak, perlu memang KPK kemudian memikirkan bagaimana melindungi saksi-saksi kunci, memberikan perlindungan kepada mereka yang merasa terancam, memberikan jaminan perlindungan fisik, hukum dan seterusnya, supaya kasus ini mulus, supaya kasus ini berjalan dengan lancar. Oke, baik. Terima kasih Bung Oce, terima kasih juga Bung Tama S. Langkun atas ulasan yang cukup panjang ini malam hari ini. Terima kasih. Mungkin kita akan lihat lagi nanti ke depan seperti apa persidangan selanjutnya.